semua, kenalin nama gue Lilitanya, lulusan SMA Negeri 3 Bogor dan angkatan 2019 di Universitas Pajajaran. Alasan gue masuk Unpad yang pertama karena Unpad merupakan salah satu PTN favorit yang banyak peminatnya di Indonesia. Yang kedua, karena gue ngiranya Unpad itu ada di Bandung Kota. Jadi gimana pun caranya, gue pengen kuliah di Bandung. Karena gak tau kenapa, kayak kuliah di Bandung tuh seru aja gitu dibandingkan di Jakarta atau di Bogor. Pengalaman yang bisa gue ambil dari semester 1 tuh banyak banget. Banyak hal yang belum gue ketahui dan gue pelajari tapi gue dapat selama ospek universitas, selama ospek fakultas dan ospek jurusan. Banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil. Selain dari sisi ospek juga, di semester 1 itu merupakan semester yang santuy. Kenapa gue bilang santuy? Karena mata kuliahnya masih sedikit, terus pelajarannya juga masih dasar-dasar banget. Masuk semester 2, gue merasa ngalami kesulitan karena jurusan gue tuh didominasi dengan praktikum. Jadi satu minggu tuh bisa ada 5 sampai atau 4 praktikum gitu, gue lupa. Dan apalagi sekarang ini kita kuliah secara online, yang dimana praktikum ini kan harusnya secara langsung. Jadi gue juga sedikit bingung kalau bikin laporan itu harus gimana dan pembahasannya kayak gimana. Itu sih kesulitan gue. Hal yang gue suka banget dari Unpad ini, mahasiswanya sangat menggemari yang namanya darusan. Jadi dalam satu kelas itu bisa ada 5 orang yang danusan, jadi tiap hari pasti ada danusan. Unpad tuh ada di mana sih sebenarnya? Di Bandung, di Garut, di Pangandaran, atau di Sumedang. Jadi sebenarnya Unpad itu punya beberapa kampus. Pertama ada di Pati Ukur, itu di Bandung. Kalau nggak salah di sana tuh ada S2 beberapa prodi. Dan di DU ini biasanya kita kalau misalkan wisuda itu di DU. Terus yang kedua ada di Jatinangor. Semua program S1 itu ada di Jatinangor setahu aku. Jadi pusatnya tuh di Jatinangor. Jatinangor itu ada di Kabupaten Sumedang. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Jatinangor, lurus aja terus ngelewatin Paster, Buah Batu, exit tolnya Cileunyi. Langsung deh, selamat datang di Jatinangor. Terus yang ketiga Unpad tuh ada juga PSDKU. Jadi dia tuh di Pangandaran, beberapa fakultas ada di sana. Terus ada juga yang di Garut kalau nggak salah. Tapi gue kurang tahu prodi apa yang di Garut tuh. Jadi buat kalian yang masih mengira Unpad tuh di Bandung, benar ada di Bandung. Cuman kalau misalkan kalian maba nih, semua terpusat di Jatinangor, Kabupaten Sumedang gitu. Kak, dark side-nya Unpad tuh apa sih? Kalau menurut gue nih, dark side-nya ada di sekitaran kampus mungkin ya. Pertama, Jalan Raya Jatinangor ini banyak dilalui truk-truk kayak tronton yang gede-gede gitu. Jadi menyebabkan polusi, terus juga bahaya juga, banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Terus selain itu juga banyak cerita horor sih sebenarnya. Kayak yang paling terkenal tuh PSBJ Sastra Jepang. Terus ada jembatan cincin yang pernah masuk ke jurnal Risa. Menurut pandangan gue tuh, wilayah kampus Jatinangor itu masih rawan dengan kejahatan-kejahatan kayak begal. Terus orang-orang aneh tuh masih banyak menurut gue, dan beberapa kali gue temuin gitu. Menurut gue sih gitu sih. Sistem perkuliahan di Unpad itu menurut gue sama aja kayak
perkuliahan di universitas lainnya, umumnya itu tatap mata, tatap muka tatap muka dengan dosen di suatu kelas. Dan kita tuh kalau misalkan mau mengajukan KRS atau melihat beasiswa, melihat IPK, melihat jadwal, itu ada namanya PAUS. Jadi setiap mahasiswa itu punya PAUS untuk masalah akademiknya, itu diatur di PAUS. Dan di Unpad itu ada yang namanya Live Unpad. Di sana ada materi-materi, ada jurnal-jurnal, dan sebagian dosen pakai Google Classroom atau enggak Quizzes buat kuis dadakan seperti itu. Nah, khusus untuk mahasiswa baru semester 1, di Unpad ini ada program namanya kelas TPB. Apa sih kelas TPB itu? Jadi di kelas TPB ini, satu kelas itu diisi dengan sekitar 50 orang yang campur dari berbagai fakultas. Jadi kalian tuh bakalan campur. Jadi di sana tuh kita belajar mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan OKK. Nah, yang paling seru di TPB ini itu OKK. Jadi OKK ini kita di sana merencanakan suatu kegiatan di sebuah desa yang dekat dengan Jatinangor. Bukan dekat ya, dekat dengan wilayah Unpad. Setiap hari Jumat kita ke desa. Nanti di sana tuh kita dibagi kelompok juga. Masing-masing kelompok membuat kegiatan yang berbeda. Misalkan ada kegiatan kebugaran, senam dengan ibu-ibu di sana, membuat kerajinan wirausaha. Kalau gue kebagiannya waktu itu di sebuah SD Cinta Mulia kok. Ya, SD Cinta Mulia. Di sana gue mensosialisasikan pentingnya sikat gigi. Ya, hidup di Jatinangor tuh mahal gak sih? Kalau menurut aku sendiri itu tergantung kitanya. Kita mau hidup mewah atau hidup ya udah biasa-biasa aja, yang penting kita bisa hidup gitu. Dikatakan mahal kalau misalkan kita makan misalkan KFC tiap hari, Gokana tiap hari, tentu itu mahal banget. Kalau gue sendiri itu hitungannya termasuk murah, karena uang jajan gue itu sebulan 1,6, dan gue menyisihkan 600.000 untuk ditabung. Jadi satu bulan itu hanya menghabiskan 1 juta. Apa aja sih 1 juta itu? Jadi 1 juta ini termasuk 260.000 untuk uang foya-foya. Di sini artinya uang foya-foyanya itu kayak misalkan gue lagi pengen minum Thai tea nih, lagi pengen beli ayam geprek apa nih, jadi gue sisihin untuk itu. Terus 150.000-nya untuk uang darurat, misalkan kayak ada tugas kelompok yang harus udunan kayak gitu. Terus 50.000 per minggu itu untuk uang makan. Kok bisa sih 50.000? Karena gue tuh masak sendiri guys. Jadi pagi sarapan gue bikin sendiri, ke kampus gue bawa bekal sendiri, pulang kampus gue masak sendiri. Jadi semua halnya itu gue lakuin sendiri. Gue belanja ke pasar, jadi setiap Sabtu atau Minggu itu gue sempetin belanja ke pasar untuk beli ayam, tempe, tahu. Yang penting sih ada ayam, tempe, dan tahu. Udah, gue selesai, gak ribet-ribet makannya. Terus sisanya transportasi. Nah, kosan gue ini kebetulan ada di pinggir jalan. Jadi gue kalau misalkan ke kampus tuh cuma naik angkot atau enggak naik ojek. Kalau misalkan kuliah pagi misalkan 10.000 ojek. Nah, pulangnya gue naik angkot cuma 3.000 gitu. Teman-teman di Unpad tuh ambis gak sih? Kalau pengalaman gue sejauh ini ambis. Tapi ambis seseorang tuh beda-beda ya. Kalau gue sendiri tipe orang yang ambis di kosan. Jadi kalau di kelas ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau di kosan gue ambis, jujur. Ada juga tipe orang yang ambis di kelas, kayak nanya terus lah, setiap ada pertanyaan dia jawab. Banyak lah yang tipe-tipe mahasiswa kayak gitu, banyak. Jadi tergantung sih gitu.
Pesan buat kalian yang mau masuk Universitas Pajajaran. Jadi jangan mudah pantang menyerah. Kalian harus fokus pada tujuan kalian. Kenapa kalian masuk Unpad tuh? Kalian udah serk belum gitu? Kalian udah pasti belum? Karena kalian akan menjalaninya itu lama, dalam waktu yang lama. Dan kuliah itu bukan kayak SMA ya, kayak bisa santai-santaian, tapi kuliah itu kita dituntun untuk bisa mandiri gitu. Jadi untuk masuk Unpad itu kalian harus punya tujuan. Jangan dengerin kata-kata orang lain yang misalkan gue mau masuk kampus A. Lah, kampus A kan orang-orangnya pada ambis semua. Emang lu sanggup? Emang lu mampu menjalani kehidupan di kampus itu? Jadi kalian harus tekankan dulu ke diri kalian sanggup apa enggak. Dan jangan pernah dengerin kata orang lain. Percaya diri aja dan tetap semangat. Buat kalian yang masih pengen tahu gimana sih kehidupan kita di kampus itu, kalian bisa komen di kolom komentar ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat untuk masuk PTN yang kalian mau. Oh iya, gue tunggu ya di Unpad. Aku kamu kita, salam satu Unpad. Bye, thanks for watching.